bebas gula, rendah lemak, dan sumber serat. Tropicana Slim Almond Drink. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Anti Premanisme. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang Satgas Premanisme akan dipimpin Menko Polhukam Budi Gunawan. Satgas dibentuk sebagai langkah memberantas aksi premanisme dan ormas yang mengganggu iklim investasi. Ada Satgas dari Polhukam, ada Satgasnya, nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Hukum. Karena yang memberikan izin badan hukum adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau pelanggaran itu adalah dari Kementerian Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, kepolisian terutama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Merespon permasalahan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang meresahkan, Puspom TNI melakukan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penertiban. Dan Puspom TNI Maijen Yusri Nuryanto menegaskan, jika ada oknum TNI yang terlibat dalam organisasi masyarakat dan meresahkan warga, maka Puspom TNI akan langsung menangani kasus tersebut. Sedangkan jika anggota ormas yang meresahkan berasal dari masyarakat sipil, maka kasus tersebut segera ditangani oleh polisi. Ya, intinya kita tetap tujuannya adalah menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat. Ya, selalu kita bekerjasama dengan Polri untuk menjaga Kamtibmas. Kita memang ada fungsi di sini adalah lead pamfik ya. Lead ini adalah intelijen ya, di mana kita selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan intelijen lain ya, dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari BAIS ya. Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Sementara itu, Komisi 3 DPR melakukan rapat dengan Advokat Anti Premanisme atau Tumpas. Anggota Advokat Anti Premanisme Saur Siagian menyampaikan sejumlah contoh aksi premanisme yang meresahkan di kalangan masyarakat. Saur menyebut tindakan meresahkan itu tidak hanya berupa ancaman verbal, melainkan juga tak segan menggunakan senjata. Dirinya mendesak Komisi 3 DPR untuk segera menangani permasalahan premanisme yang berkedok ormas. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah, inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja, tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata ormas-ormas itu. Mereka pakai ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Aksi premanisme berkedok ormas sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah. Salah satunya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, polisi mengamankan 10 orang dalam kasus penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Insiden penyerangan ini diduga dipicu perebutan lahan sengketa. Sementara di Serang, Banten, polisi menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. Dari 66 orang, 13 orang langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan aksi tindak pidana yang meresahkan warga. Tim Liputan, Kompas TV.